Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andas Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan pembacaan kitab, saya mendapatkan titipan amanat. Kemarin ada yang WA saya berkaitan dengan waktu azan di masjid kita berbeda dengan yang di TV. Lebih dulu masjid 1 atau 2 menit. Bapak-bapak hadirin, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga seperti itu. Maka dalam hal ini saya perlu jelaskan, ada 2 pendekatan yang perlu saya jelaskan agar bapak-bapak nggak ragu, nggak berpikiran, ya berarti kemarin-kemarin saya buka puasanya lebih dulu dong dari azan, berarti puasa saya nggak sah. Jangan berpikir itu dulu. Pertama, ini 2 pendekatan nih, silahkan pakai yang mana aja silahkan. Pertama, saya yakin dan percaya yang azan di masjid ini patokannya ini kan, jam digital ini. Jam digital ini adalah jam yang sudah dirumuskan berpatokan dengan waktu azan standar. Jadi kalau patokannya dengan ini, insya Allah aman. Walaupun sebetulnya kalau untuk ukuran waktu sholat yang kita gunakan adalah matahari, peredaran matahari. Cuma kan kita nggak ada yang paham caranya, teknisnya dan lain sebagainya, maka dimudahkan dengan jam ini. Lalu timbul permasalahan, Pak Ustadz, ternyata maghrib di TV lebih lama daripada yang di masjid. Kita udah minum, ternyata yang di TV baru azan. Bagaimana Pak? Mohon maaf nih, TV kita semua sekarang adalah TV digital, bukan TV analog yang memiliki proses transfer siaran lebih lama sedikit durasinya, 1-2 menit. Contoh, dulu saat TV masih ada yang analog, lalu ada yang digital, saya nonton pertandingan sepak bola, TV saya digital. Ada tetangga pakai analog, yang di analog udah gol duluan, yang di digital belum. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah? Itulah perbedaan sistem siaran. Kalau digital memang lebih lama karena ada proses dibandingkan dengan analog. Ini satu, agar nggak kepikiran. Jelas nih. Yang kedua,
dan mudah-mudahan ini lebih bisa membuat kita aman. Kalau kita merujuk kepada Lajnah Falakiyah Hisab NU, bahwa untuk menentukan mengolaborasikan dari waktu sholat ke jam, sekali lagi saya jelaskan, waktu sholat patokannya peredaran matahari, mengolaborasikannya dari waktu sholat yang sudah ketemu menuju waktu jam, itu ada beberapa aplikasinya, dan terkadang berbeda aplikasi berbeda hasil, pasti ada selisih, dan itu akan dilakukan pembulatan. Misal aplikasi A dapatnya waktu maghrib 18 lewat 11 menit 7 detik, aplikasi B dapatnya 18 menit lewat jam 18 lewat 11 menit 57 detik, beda tuh. Maka di dalam hal ini dilakukan pembulatan. Pembulatannya ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Maka hasilnya kadang waktu maghrib ada yang menentukan 18 lewat 11, ada yang menentukan 18 lewat 12. Tergantung aplikasinya, tergantung pembulatannya. Jelas gak sampai sini? Nah, untuk mengantisipasi itu ada teori nih dalam ilmu falak. Kalau selisih hanya 1 sampai 2 menit itu dianggap lumrah, dianggap sama. Ini patokan nih. Kalau kita belajar ilmu falak itu seperti itu. Mohon maaf, saya dulu sedikit belajar, mungkin Ustaz Sirojudin lebih dalam belajarnya beliau, karena memang bagian antum syariah ya, Ustaz Asman juga. Jadi selisih 1-2 menit itu dalam kerangka waktu sholat dianggap wajar. Mohon maaf, seandainya teori yang pertama tadi masalah jam analog dan digital ini nggak bisa diterima, pakai teori yang kedua yang lebih sahih, selisih waktu 1-2 menit dianggap wajar. Maka dalam hal ini kalau ada perbedaan yang kayak tadi, di rumah kita TV belum azan, di masjid sudah azan, dan patokannya hanya 1-2 menit, itu dianggap aman dan wajar. Jelas nggak? Jelas nggak? Kecuali bedanya setengah jam. Nah, setengah jam enak banget, mending gue buka di masjid biar clear nih ya, biar bapak-bapak juga nggak timbul pertanyaan was-was, karena saya yakin pasti ada yang was-was tuh, belajar aja sih. Kalau patokan ini udah selesai, karena ini memang nggak bisa kita kotak-katik, jamnya kita nggak bisa kita rubah-rubah, udah otomatis dia. Dan saya sudah cek, jam ini sama dengan jam HP kita, coba lihat, sama, itu ada jam standar internasional, jadi aman. Ya, yang kemarin-kemarin patokannya azan masjid nggak apa-apa, enak, lebih cepat. Kalau yang kemarin-kemarin patokannya TV, monggo silahkan, yang penting tidak menyalahi koridor, karena secara teori selisih 1-2 menit dianggap aman dan wajar. Begitu ya, termasuk yang bertanya kemarin, mudah-mudahan jelas. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa shalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha itinahlin lahu faja'alatit tayru tatiru min syajaratin ila syajaratin wa ja'ala yanzuru ilaiha fa'alhahu dhalika an syai'in min salatihi falamma arafa dhalika min nafsihi syaqqa alaihi faja'ala dhalikal ha'ita kullahu fi sabilillah lima alhahu an salatihi wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan bagaimana khusyuknya orang-orang terdahulu ketika sholat.
Ada kisah sebagian sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dia sholat di kebun kurmanya. Nah, ketika dia lagi sholat, karena pohon kurmanya tinggi-tinggi, dia lihat tuh burung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Emang kan habitat burung itu di pepohonan. Burungnya cakep-cakep lagi, berkicau luar biasa, nemblok sono, nemblok sini, nemblok sono. Nah, ini orang ngeliatin burung pindah-pindah, berkicau, bagus-bagus, warnanya terkesima dia. Saking terkesimanya sampai melupakan sholatnya, entah lupa bacaan zikirnya, entah lupa jumlah rakaatnya. Yang penting membuat dia lalai dari sholatnya. Selepas itu dia ingat, ya Allah, gara-gara perhatiin tuh burung yang ada di kebun kurma saya, membuat saya sholatnya lalai. Saya sholatnya nggak fokus, sholatnya berantakan. Maka kemudian tuh kebun tadi yang dianggap sebagai biang kerok, sholatnya menjadi tidak khusyuk dan lalai, disedekahkan fisabilillah. Daripada gara-gara ini sholat saya berantakan, mendingan saya impakin aja deh, saya sedekahin aja, supaya sholat saya bisa khusyuk, sholat saya bisa benar. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan sholat lebih penting daripada dunia. Sholat lebih penting daripada kebunnya, sholat lebih penting daripada kerjaannya. Tuh gitu orang dulu. Orang kita mah kagak, nggak bakalan dah orang kita. Ini gara-gara gua ngojek nih, sholat gua jadi lambat dah. Mulai sekarang ini motor gua sedekahin ke masjid dah. Ada yang begitu kan? Penuh masjid kita sama motor urusannya kalau begitu. Itulah luar biasanya. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zamannya para sahabat, kemudian setelahnya adalah tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka benar-benar memiliki girah dengan keislaman yang sangat luar biasa. Kalau udah kata Nabi, kata Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami kerjain. Kalau udah namanya syariat, nggak pakai tolak-tolak lagi. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau udah keputusan Allah, keputusan Rasulullah, maka orang-orang mukmin nggak pakai pilih-pilih lagi, nggak pakai bingung-bingung lagi, karena yakin pilihan Allah dan pilihan Rasulnya itu yang terbaik. Pasrah udah dengan keputusan Allah. Makanya bahasanya orang Islam itu, dari segi bahasa Islam itu artinya pasrah, berserah diri dengan segala macam ketentuan-ketentuan dari Allah. Kalau Allah udah bilang belok kanan, belok kanan. Allah bilang lurus, lurus. Allah bilang berhenti, berhenti. Pasti ada keuntungan buat kita. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan istrinya di Mekah dan juga anaknya Ismail yang masih bayi ditinggalkan di situ. Kalau bicara nurani, berat seorang ayah meninggalkan anak dan istrinya yang masih belia anaknya saat itu. Kalau bicara logika, saat itu Mekah nggak ada apa-apa, sumur juga nggak ada, boro-boro rumah. Tapi ketika dia bertanya kepada Allah, apakah ini memang perintahmu ya Allah? Iya, ini perintahku, nggak ada pilihan lain, lakukan apa yang diperintahkan. Begitu juga para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang pertama dalam sejarah tradisi keislaman kita, perang pertama itu perang Badar, terjadi
di wilayah satu tempat yang di situ ada sumur namanya sumur Badar. Perintahnya terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Bayangin Pak, lagi puasa suruh perang, tapi karena Allah yang perintahkan berangkat, nggak peduli. Bukan itu saja, jumlah pasukannya lebih sedikit daripada musuh yang akan dihadapi. Pasukan musuh kurang lebih 1.000 orang, pasukan kaum muslimin hanya 313 orang. 313 orang melawan 1.000 di bulan puasa, kalau logika yang main nggak bakal bisa. Ramadan kita lagi lemes-lemesnya, tengah hari, jangankan di Arab, di kita aja musim ini lagi panas banget. Kalau lagi siang berjentar banget, mauannya di masjid aja dah, ngadem. Tapi mereka tetap berangkat. Kenapa? Karena Allah yang suruh, Rasul yang perintahkan. Begitulah mentalnya para sahabat, luar biasa. Kalau udah disuruh sedekah, rebutan sedekahnya. Kalau udah disuruh perang, rebutan berangkatnya. Bahkan ada satu kisah di mana ada salah seorang anak masih muda belia, tinggi pedangnya masih tinggian pedang daripada orangnya itu. Pedangnya kan taruh di pinggang nih, nyengser itu, saking lebih panjang pedangnya pada dirinya. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang. Saking semangatnya kalau Allah yang nyuruh, saking semangatnya kalau Nabi yang memerintahkan, berangkat semuanya. Jangankan harta, nyawa juga dikorbanin. Termasuk ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, berangkat ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh, berangkat itu semua. Pantes kalau mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha sama mereka, Allah sayang, Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun redha terhadap Allah. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau sudah Allah yang nyuruh, dunia ditinggalkan. Allahu Akbar, luar biasa. Kita mah beda, pilih-pilih dulu, nguntungin gua apa kagak. Ntar kalau saya begini, begini. Ntar kalau saya begini, begini. Disedekahin dia punya kebunnya. Allahu Akbar. Waqad balagona, dan telah sampai kepada kami sebuah riwayat karena pengarang kitab ini, annallaha ta'ala qasama amala salati ala arba'ina alfa saffin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi amal pahala salat ini terbagi menjadi 40.000 shaf minal malaikah, daripada malaikat. Fi kulli shaffin sab'una alfan, di setiap shaf itu ada 70.000 malaikat. Asratun minha qiyamun la yarka'una, wa asratun ruku'un la yasjuduna, wa asratun sujudun la yarfa'una, wa asratun qu'udun la yakumuna. Dengan ada 40.000 nih, 40.000 barisan yang Allah gambarkan untuk pahala sholat itu. 10.000 yang pertama adalah mereka para malaikat qiyamun la yarkaun, diri aja kerjaannya, diri sholat, la yarkaun, nggak pakai ruku. Wa asratun ruku'un la yasjudun, yang 10.000 lagi sujud aja, nggak pakai ruku. Wa asratun sujudun la yarfauna, yang 10 lagi sujud aja, nggak pakai bangun. Wa asratun qu'udun la yakumuna, yang 10 lagi duduk aja, nggak pakai diri.
wa jama'a jami'a dzalika li 'abdihil mu'min fi raq'ataini yusalliha, dan Allah gabungkan itu pahala 40.000 sop para malaikat yang sholatnya seperti itu, yang ibadahnya seperti itu, yang cuma diri doang, yang cuma ruku doang, yang cuma sujud doang, yang cuma duduk doang, Allah gabungkan pahalanya, Allah berikan hadiahnya buat orang mukmin yang timbang sholat 2 rakaat doang. Nggak terbanding pahalanya tuh. Nggak terbanding, karena saking dahsyat luar biasa. Maka rugi dan benar-benar rugi kalau ada orang beriman kagak sholat, ruginya benar-benar. Kemarin yang nanya ke saya, Pak Ustaz, kalau puasa tapi nggak sholat hukumnya gimana? Ya kalau puasanya dia nahan haus, nahan lapar, benar puasanya sah. Karena meninggalkan sholat itu bukan hal yang membatalkan puasa. Kan dia nggak sholat dosa, dan dosanya bisa boleh jadi lebih besar daripada pahala puasa. Dosa ninggalin sholat, dosanya bisa lebih besar daripada pahala puasa, maka rugi. Padahal sholat ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga kita. Kita kan capek-capek nih puasa, nahan haus, nahan lapar, hadir majlis ilmu, nahan ngantuk, sholat taraweh, nahan capek. Harapannya apa? Pengennya apa? Pengen disayang Allah. Model kayak kita mah jauh, pasti kita pengennya surga, pengennya surga. Tapi Allah sudah kasih kuncinya, as-salatu miftahul jannah. Yang namanya sholat itu adalah kuncinya surga, nggak diambil. Berapa banyak orang zaman sekarang puasa kuat, bahkan dia puasa subuh nih, maghrib dia nggak makan nasi, cuman kopi sama rokok, lanjut puasa lagi, makan lagi sahur, kuat dia puasanya. Wah, saya sih kalau puasa kuat, Pak Ustaz. Kalau sholat dia nggak kuat. Banyak yang begitu, puasa kuat, mohon maaf ya, orang-orang kejawen, tirakatan, itu puasa mereka. Yang eling-eling kaulah Gusti, cuma ingat Tuhan doang, itu tirakatnya puasa. Bahkan mungkin puasanya nggak pakai makan nasi, cuma air putih doang. Puasa kuat, tapi sholat nggak kuat. Apa? Mati geni. Apa tuh mati geni? Mati geni puasanya. Ya saya nggak ngerti, karena saya bukan kejawen. Ya, 2 rakaat hadiahnya begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khamsi masalun nahrin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan salat yang 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kita. Yaktahimuhu fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin. Apa tarawna dzalika yubki alaihi min daranihi syai'an. Depan rumah kita ada kali sungai, tapi bersih sungainya, nggak kayak sungai sekarang. Bersih sungainya, jernih airnya. Kemudian tiap hari kita berendam di situ, mandi di situ. Kata Nabi, kira-kira kalau airnya bersih, airnya jernih, kita mandi di situ, nggak tanggung-tanggung 5 kali kita mandi, apakah masih ada kotoran-kotoran yang nempel sama tubuh kita? Itu sih nggak usah dijawab pertanyaannya, jelas. Udah nggak ada lagi. Mandi 5 kali. Bapak-bapak mandi sehari berapa kali? Berapa? Ada yang 2, ya. Ada nggak yang mandi sampai 5 kali?
Kalau bulan puasa banyak kali ya. Panas banget di Johor itu nah. Mau mandi dulu dah. Mau asar masih panas aja, mandi lagi. Habis maghrib buka gerah, mandi lagi. Itu mandi ngadem. Tapi memang logika yang dipakai Nabi itu luar biasa. Nabi itu tipe orang yang kalau berbicara dengan orang lain, lawan bicaranya gampang paham, gampang ngerti. Karena memang ada kaidahnya, kalimin nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka. Bukan Nabi gak cerdas, justru di situ kecerdasan Nabi. Kalau udah bicara diplomasi, Nabi memakai bahasa diplomasi. Tapi kalau untuk orang umum, orang awam, Nabi memberikan gambaran-gambaran yang sangat luar biasa, sehingga orang itu gampang paham. Mandi 5 kali sehari depan rumah kita, ada kali jernih, bening, ya segar. Selain segar, bersih badan kita, kecuali sungai banjir kali, airnya coklat, ini airnya bening, bersih, nggak ada lagi kotorannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza batil kabair. Nih jaminan Nabi luar biasa. Salat dari satu salat ke salat yang lain, dari waktu salat yang satu ke waktu salat yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa di antara keduanya. Subuh tadi kita salat, kita salat lagi zuhur, maka ketika subuh ini sampai zuhur kita salat, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya asar kita berbuat maksiat, jam 2 kita berbuat maksiat, sampai masuk waktu asar kita sholat lagi, maka dosa di antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Tapi dengan catatan idza tunil batil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kata ulama, yang dihapuskan otomatis oleh Allah adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang ringan. Walaupun hakikatnya dosa nggak ada yang kecil, semua hakikat dosa adalah besar, tapi ada dosa yang tidak mendapatkan hukuman hudud, itu dosa yang dikategorikan menengah ke bawah. Hukuman kalau mencuri, korupsi, itu dosa besar. Kenapa ya? Karena ada hukuman pidananya. Pidananya itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau di Al-Quran diatur mencuri itu potong tangan, segini dipotong. 4 kali mencuri selesai, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi ada batas minimal 1/4 dinar. Itu termasuk dosa yang dianggap besar, dosa yang ada hukuman hadudnya, pidananya. Minum-minuman keras termasuk besar. Kenapa? Karena ada hududnya, 40 rajam, bahkan ada yang ditambahkan sampai 80 cambuk. Judi juga begitu. Tapi dosa selain itu dianggap menengah ke bawah. Misalnya dosa mata jelalatan, nongkrong di masjid, di depan banyak yang lewat, yang ke sono ke apartemen, yang ke sono ke Bangka City, pakaiannya tipis-tipis, ya kan? Yang namanya di pinggir jalan, mata iseng kita liatin, dosa nggak tuh? Kita ngeliatin, bukan kelihatan, kita ngeliatin, dosa nggak? Dosa. Yang begitu karena kita lupa istighfarin. Tapi nggak usah kecil hati yang tidak kita istighfarin, karena memang kelalaian kita terhapus dengan sholat yang 5 waktu yang kita jaga tuh, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dan yang lain-lainnya termasuk mohon maaf, dosa ghibah, dosa bohong, dosa yang tidak ada hududnya, tidak ada hukuman pidananya, yang lalai kita beristighfar dengannya, terhapus dengan sholat yang kita lakukan. Bagaimana nggak terhapus? Karena setiap kita wudhu, itu dosa-dosa yang nempel di anggota tubuh kita rontok tuh, sampai tetesan air yang terakhir. Disabda Nabi kita Muhammad SAW, apabila dia menyempurnakan wudhunya, maka seluruh kotoran yang nempel pada tubuhnya, dosa-dosa yang nempel pada tubuhnya, dosa mulut,
dosa muka, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, rontok sampai pada tetesan yang terakhir. Maka berdasarkan hadis itu ada ulama yang bilang kalau bisa selepas wudu jangan pakai dilap, biar benar-benar habis dosa kita. Ada yang satu lagi mengatakan justru lap biar makin banyak dosa kalau kita lap, makin cepat keringnya dosa-dosa kita. Ya terserah mau dilap mau kagak, terserah. Cuman namanya ulama berpendapat sesuai dengan pemahaman mereka terhadap hadis. Ulama nih bukan saya, bukan kita. Jadi kalau udah ulama, kader yang bilang ulama, ya memang udah diakui derajat keilmuannya, nggak sembarangan. Apapun pendapatnya, insya Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena memang mereka memiliki kemampuan untuk itu. Jadi yang mau dilap silahkan ada ikutannya, yang tidak mau dilap nggak apa-apa ada ikutannya. Yang penting kita paham, oh cara memahaminya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang benar-benar menjaga sholatnya. Al-Fatihah. Biasa kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati 'alaika wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wal walidina warhamna wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.